Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dan ini kita bersyukur ada di awal bulan April 2024 dan kita memasuki di bulan yang keempat, sebuah anugerah karena 3 bulan kita sudah lewati dan saya percaya ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Kita masih ada dalam tema besar gereja kita, pemuritan adalah kunci keserupaan dengan Kristus. Kita baru saja belajar tentang pemuritan dalam sebuah keluarga. Dan saya berdoa Bapak Ibu dalam keluarga saudara, pemuritan berlangsung. Orang tua memuridkan anak, kemudian kakak memuridkan adik, dan suami memuridkan istri. Sehingga di dalam rumah tangga ada misbah keluarga, di dalam rumah tangga ada saat teduh, di dalam rumah tangga ada doa bersama. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa, sehingga lahir generasi yang dahsyat di hadapan Tuhan. Nah, di bulan April minggu yang pertama ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita melihat 5 prinsip dalam pemuritan. Dan pemuritan yang kita akan bangun bersama-sama di bulan April ini adalah pemuritan di dalam komsel. Pemuritan di dalam komunitas-komunitas triparti yang sedang kita kerjakan bersama-sama. Kenapa ini penting? Karena ini menjadi bagian dasar dalam sebuah gereja. Gereja akan bertumbuh kalau komselnya bertumbuh. Gereja akan bertumbuh kalau komunitasnya kuat. Gereja akan bertumbuh kalau triparti berjalan dengan efektif. Itu sebabnya saya berharap mari tetap setia di dalam triparti. Karena di dalam triparti saudara akan mendapatkan perkara yang dahsyat. Mari kita akan perhatikan Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Apa yang dikatakan Paulus tentang sebuah pemuritan. Kami memberitakan tentang dia dengan menegur dan mengajar setiap orang dengan segala hikmat, sehingga kami dapat membawa setiap orang menjadi dewasa dalam Kristus. Untuk itulah aku juga bersusah payah berjuang sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara, ayat ini bicara bagaimana Paulus mau menyampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose betapa Paulus sangat serius memperhatikan jemaat ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua para PKS yang dengan sangat serius memperhatikan jemaat-jemaat dan saudara jemaat-jemaat yang ada dalam triparti. Mari terus berkembang di dalam Tuhan. Nah, Paulus dia berkata bahwa kami memberitakan tentang dia dengan menegur dan mengajar setiap orang dengan segala hikmat, sehingga kami dapat membawa setiap orang menjadi dewasa di dalam Kristus. Untuk itulah aku juga bersusah payah berjuang sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ada 5 prinsip pemuritan di dalam Efesus pasal 1 ayat 28 sampai 29. Di mana fokusnya adalah pemuritan di komsel, pemuritan dalam komunitas. Yang pertama adalah intisari pemuritan itu adalah memberitakan Yesus. Paulus dia berkata kami memberitakan tentang dia. Jadi mari kita belajar ketika di dalam komsel untuk kita bicara tentang firman. Firman yang sedang didiskusikan adalah firman yang membangkitkan, bukan menggosip, bukan menghakimi, bukan ngerasani, bukan melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan. Mari beritakan Yesus, ceritakan tentang firman yang menghidupi. Yang kedua adalah di dalam pemuritan akan terjadi sesuatu yang menarik, yaitu apa? Menegur dan mengajar. Dan ini bagian yang penting. Dalam komsel juga begitu, saudara bisa saling menasehati, saudara bisa saling mendoakan, saudara boleh saling memberikan masukan, sehingga apa? Seluruh anggota bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah tujuan dari sebuah pemuritan di dalam komsel, yaitu membawa setiap orang menjadi dewasa di dalam Kristus. Seperti apa yang disampaikan oleh Paulus, bagaimana supaya jemaat Kolose mereka dewasa di dalam Tuhan. Jadi setia di dalam komsel, karena di dalam komsel triparti saudara akan dewasa, saudara akan bertumbuh, saudara akan menjadi maksimal. Kedewasaan tidak serta-merta terjadi begitu saja. Kedewasaan terjadi seperti kita tubuh ini. Kita bisa bertumbuh dewasa karena kita makan, karena kita minum,
Karena kita makan makanan yang bergizi. Sama dengan hidup kita, saudara akan bertumbuh dengan luar biasa dalam kerohanian kalau saudara makan firman, melakukan pelayanan di dalam komsel. Yang keempat adalah harga dari sebuah pemuritan, yaitu sebuah perjuangan. Dalam sebuah komsel, saya tahu tidak mudah. Kadang kita harus bisa menerima satu dengan yang lain. Kadang kita harus keluar dari rumah untuk kita bersekutu bersama-sama dengan saudara yang lain. Ada sebuah perjuangan. Saudara berkorban, saudara mendoakan, saudara membawa orang kepada Tuhan. Dan ini adalah harga dari sebuah pemuritan yang luar biasa. Yang terakhir, yang kelima, ada kuasa di dalam sebuah pemuritan, yaitu apa? Kekuatan kuasa Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, yang memampukan kita. Setialah di dalam komsel, karena di dalam komsel saudara akan merasakan kekuatan dari Tuhan. Ketika saudara didoakan, ketika saudara sedang diperhatikan, ketika saudara sedang bersama-sama memberi yang terbaik buat Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Itu sebabnya tetap semangat. Saya mendorong saudara semua tetap setia di Triparti sampai Tuhan memanggil kita. Dan mari coba kita akan mendiskusikan dua pertanyaan penting. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa saling bertumbuh dan kita bisa dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendoakan orang lain dan membawa orang lain ke komsel kita untuk mereka bertumbuh dalam Tuhan. Tetap semangat dan mari kerjakan dengan penuh kesungguhan. Pesan saya, setiap kita komsel ada jiwa baru yang ditambahkan, nama Tuhan dipermuliakan. Tetap sukacita, selamat Triparti dan selamat mendiskusikan. Tuhan memberkati kita semua.